Baik, pada materi mata kuliah sistem cerdas, kita akan belajar tentang regresi linier sederhana. Kenapa sih kita menggunakan regresi linier sederhana? Regresi linier ini digunakan untuk melakukan suatu prediksi atau peramalan dari suatu data. Kemudian apabila variabel X dan Y mempunyai hubungan ya, jadi ada keterikatan atau keterhubungan antara X dan Y, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai dari Y. Jadi nilai X ini mempengaruhi untuk menghasilkan nilai suatu nilai Y ya. Nah, untuk ilustrasi garis linier seperti ini ya, regresi linier ya, seperti ini. Y sama dengan A ditambah B, X ya. A dan B ini adalah merupakan konstanta ya. Nah, lebih detailnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah B, X ya. A konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal, kemudian B konstanta regresi ya. Kemudian X adalah variabel bebas prediktor ya. Nah, untuk mencari nilai A dan B, itu formulanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan coba melakukan penjelasan ya melalui Excel. Nah, ini ya. Jadi di sini saya ada studi kasus handphone ya. Jadi saya punya handphone H1 sampai H8. Nah, untuk harga suatu handphone ditentukan oleh pixel kamera ya. Jadi semakin besar kamera bisa jadi nilainya semakin besar. Nah, contohnya seperti ini ya, saya punya handphone H1, itu kameranya mempunyai ukuran 8 ya, 8 megapiksel ya, kemudian harganya adalah 7. Kemudian handphone kedua, kameranya 2, maka nilainya 3. Kemudian handphone ketiga, kameranya 6, nilainya 7. Kemudian kameranya 9 ya, kira-kira berapa sih harganya? Gitu. Kemudian handphone kelima kalau dia pikselnya adalah 4 ya, maka nilainya 2. Kalau dia 5 maka dicari kira-kira berapa sih nilainya kalau dia 5. Kemudian kalau dia 7 maka nilainya 8. Kalau 3 maka nilainya 3. Nah, untuk studi kasus seperti ini kita bisa gunakan regresi linier sederhana ya. Di mana nanti kita akan membuat suatu formula, dengan formula itu nanti kita akan masukin di mana nilai variabel X-nya adalah kamera ya. Sementara variabel Y, variabel hasil dari pengolahan dari data kamera tersebut, itu kita anggap Y ya, di sini harga ya. Ini Y, jadi harga adalah Y, kemudian kamera adalah X. Nah, nanti sistem akan menentukan kalau misalkan kameranya 9, berapa sih harganya? Prediksinya berapa sih? Perkiraan harganya berapa? Kalau misalkan kameranya 5, kira-kira harganya berapa? Nah, itu kita bisa gunakan konsep regresi linier ya. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah saya akan menghapus dulu ya data kosong terkait harga. Jadi yang saya ambil H1, H2, H3, H5, H7, H8 ya sebagai data training ya, data trainingnya. Kemudian untuk H4 dan H6 ini merupakan data testing. Ini data testing ya. Ini data testing. Ini juga data testing ya. Nah, untuk yang ini merupakan data training ya, data training. Oke, ini data training. Saya hapus ya. Oke. Nah, data training yang saya ambil H1, H2, H3, H5, H7, H8 di mana nilainya seperti ini ya. Ini merupakan variabel X, kamera merupakan variabel X, kemudian ini merupakan variabel Y. Nah, dari data yang sudah saya olah, saya akan melakukan rata-rata masing-masing variabel tersebut. Kemudian X mendapatkan nilai average-nya adalah 5, kemudian variabel Y itu mendapat rata-rata adalah 5 juga ya, seperti ini. Nah, kemudian saya akan gunakan mencari ya penjumlahan dengan rumus seperti ini, XI buka kurung YI dikurang Y aksen. Ya, jadi rumus ini merupakan formula ya, D20 artinya D20 kamera ya, dikali buka kurung E20 yang ini ya, dikurang dengan dolarnya rata-rata ini. Dolarnya $26 yang ini ya. Jadi formula untuk mendapatkan XI buka kurung YI kurang Y aksen itu diperoleh dari nilai X ini ya, X ini kan 20 ya, 8 ya, 8 ya, buka kurung
E20 berarti nilai harga Y yang Y ini dikurang dengan nilai rata-rata si Y ini. Sehingga menghasilkan nilainya adalah 16. Nah, setelah mendapatkan formula ini tinggal saya tarik ya. Tarik, kemudian saya total. Berapa sih jumlahnya? Maka menghasilkan nilainya adalah 27 ya, seperti ini ya. Jadi data yang ini, nah ini. Kita akan mencari nilai yang atasnya dulu ya. Yang atasnya seperti ini. Kemudian untuk yang XI, buka kurung XI kurang X aksen, konsepnya sama. Cuman bedanya yang saya gunakan adalah variabel X ya. Jadi XI adalah 20 ya, dikali buka kurung pada dirinya sendiri ya, yang X dikurang dari rata-rata si X itu sendiri. Maka hasilnya adalah 24 ya. Jadi yang saya otak-atik yang di sini adalah yang variabel si X-nya ini ya. Kemudian saya jumlahkan. Saya jumlahkan sehingga menghasilkan nilainya adalah 28 ya. Kemudian saya punya W aksen ya, W aksen. Nah, ini merupakan perbandingan ya, perbandingan H26 berarti yang ini total dari ini ya dibagi dengan ini, maka menghasilkan 0,96. Nah, ini merupakan konstanta nanti akan menggantikan B ya di sini ya, B ya, BX ya. Kemudian ini adalah A ya. Yang 0,18 adalah A. Jadi 0,96 itu adalah B ya, kalau misalkan kita lihat dari grafiknya itu yang ini ya. B ini ya, BX ya. B, nilai konstanta regresinya. Maka diperoleh nilainya adalah 0,96. Nah, ini diperoleh dari pembagian dari nilai ini ya. Nilai yang ini dibagi dengan yang ini ya. Maka hasilnya adalah 0,96. Dikali X ya, X-nya. X ini nanti kita tentukan berapa. Misalkan kalau 8 ya tinggal dimasukkan aja 8. Ditambah 0,18, maka menghasilkan ini. Kemudian kita akan mencari nilai A-nya. Nah, nilai A itu kita peroleh dari E26. E26 yang ini ya, dikurang buka kurung H28, yang ini ya. H28 yang ini, yang dari W ini, dikali dengan D26 yang ini. Saya ulangi lagi ya, untuk mendapatkan konstanta A-nya ini, yang ini ya. Ini diperoleh dari E26 yang ini ya, E26 dikurang H28 buka kurung ya, buka kurung H28 yang ini, yang W ini dikali dengan ini hasil rata-rata dari si X ini ya, kemudian saya enter, maka keluar nilai A. Maka formula dari persoalan ini adalah Y sama dengan 0,96X ditambah 0,18. Jadi kalau misalkan X-nya adalah 9, maka kita akan masukkan Y, nilai Y ya, sama dengan 0,96 dikali 9 ya, ditambah 2. Tambah 0,18 ya, 0,18. Maka menghasilkan sekitar 8,82 ya. 8,82. Nah, untuk yang H6 kita tinggal ngubah aja ini jadi 5 gitu ya. X-nya jadi 5. Maka akan menghasilkan 4,98 atau kita bulat jadi 5 ya. 4,98 atau 5 ya. Kalau kita mau dibulatkan ya silakan jadinya 5 gitu ya. Nah, ini kan dari Excel ya. Terus bagaimana kalau kita implementasikan kode ini ke dalam Python ya? Oke. Kita akan coba buat programnya. Pertama, saya akan buat importnya dulu ya. Import. Saya gunakan untuk menampilkan grafik yang ini ya. Plot. Kemudian saya gunakan Pandas ya, library Pandas. Kemudian saya punya file Excel ya, namanya soal regresi RGS ya, sebentar nih. Nah, saya punya file Excel ya, namanya soal regresi. Nah, soal regresi itu hasil nilainya seperti ini ya. Saya punya data handphone, kamera harga ya H1 sampai H8, ini nilainya, yang ini kosong ya, sesuai dengan data. Nah, ini saya taruh di folder SRC ya, namanya soal regresi ya. Ini formatnya Excel ya, Excel.
Oke, kita akan lanjut lagi codingannya. Saya buat variabel df ya, sama dengan saya akan baca nilainya. Read Excel ya, Excel, kemudian nama filenya adalah soal regresi.xlx ya, ini XLSX ya, seperti ini. Kemudian saya akan mencoba menampilkan nilainya dulu ya, print. Saya buat ini adalah data soal. Print lagi. Ini saya panggil nilainya ya, df titik toString. Nah, kita akan coba run ya, kira-kira nilainya muncul nggak ya dari data Excel tersebut ya. Nah, muncul ya, ini data dari Excel seperti ini. H1 sampai H8 ya. Kemudian ini indeks array-nya ya, dari 0 sampai 7 ya, seperti ini. Oke. Ini udah kita panggil ya, data dari Excel, kita udah bisa ngambil. Kemudian dari data ini kita akan menghapus ya data yang kosong ya, yang none ini ya, kita akan hilangkan terlebih dahulu. Di sini ada dua data none ya. Data yang ini H4 dan H6 ya. Nah, kita bisa gunakan function drop NA ya, drop NA ya. Saya punya variabel namanya misalkan olah data ya, sama dengan df titik drop NA ya. Artinya dia akan menghapus nilai NA-nya. Coba kita tampilkan ya. Olah data ya, kita coba tampilkan. Ini saya komentar dulu, atau saya komentar dulu ya yang ini ya. Oke. Nah, ini dia akan mengambil data yang tidak ada none-nya ya, yang kosongnya ya. Berarti yang tadi H4 hilang, H6 hilang ya. Hilang ya, H6-nya hilang. H4 dan H6-nya hilang. Makanya data yang diambil adalah data yang bukan none ya. Oke, saya lanjut ya. Ini saya kasih komentar. Oke. Oke, saya lanjut. Kemudian saya punya data lagi, uji data ya. Uji data yang saya ambil di mana data harganya itu yang bukan nol ya. Uji data df harga ya, yang bukan yang nol ya, sorry, yang nol ya. Jadi data ini merupakan data yang nilai harganya yang bernilai none ya, nol, seperti ini ya. Uji data df harga is nol ya. Coba kita panggil ya. Print uji data. Jadi yang akan kita uji ya data testingnya ya, berarti yang nilainya nol ya atau none ya. Berarti ada dua ya, H4 dan H6 ya, nilainya nol ya. Jadi manggilnya seperti ini ya. Jadi data yang di mana nilai data harganya adalah nol ya. Saya ambil ini sebagai data pengujinya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian yang saya ambil dari data ini adalah nilai kameranya ya. Yang saya ambil adalah nilai kameranya. Berarti saya punya variabel namanya data testing ya. Data testing sama dengan uji data yang saya ambil adalah nilai X-nya atau kameranya ya. Kameranya yang saya ambil. Jadi yang saya ambil untuk pengujiannya adalah X yang ini ya, yang ini. Nah, jadi nanti sistem akan mengecek kira-kira berapa sih harganya gitu. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya punya variabel X ya. X itu sama dengan olah data yang saya ambil adalah data kamera ya, kamera. Kemudian saya punya Y sama dengan olah data lagi sama
Yang saya ambil adalah harganya ya, harga. Jadi data X ini adalah kamera, data Y ini adalah harga ya. Oke, kemudian saya akan melakukan rata-rata berapa sih nilai kamera ini ya, yang sudah tidak ada nilai nolnya ya, yang ini ya. Nah ini yang soal ini ya, ini rata-ratanya berapa sih gitu ya. Nah ini, itu juga yang ini saya akan mencari nilai rata-rata ini berapa sih. Nah ini kita bisa gunakan min ya, gunakan min ya di sini ya. Berarti saya punya AFG X ya, X itu sama dengan X titik min. Kemudian di sini saya punya yang Y-nya juga sama ya, AFG underscore Y. Yang saya panggil adalah Y-nya ya. Min ya. Coba kita lihat ya, berapa sih nilai rata-rata dari variabel X? Kita coba panggil ya. Nilai rata-ratanya adalah 5 ya, sama ya seperti ini ya, dengan yang ada di Excel ya, 5 ya, ini ya, 5 ya. Oke, sekarang yang Y kita coba. Kita panggil yang Y juga sama ya, harusnya nilainya adalah 5 ya. Ketika saya run, maka dia akan menghasilkan nilai rata-ratanya 5 ya, sama seperti yang di Excel ya, seperti ini ya, sama ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah bisa, kemudian saya akan menghitung ya formula untuk menghitung yang ini. Yang ini saya akan hitung, kemudian saya akan melakukan penjumlahan berapa sih hasilnya gitu ya. Oke, saya punya variabel ya total, untuk total 1 sama dengan 0 itu yang atas ya, kemudian total 2 itu sama dengan 0. Nah di sini di dalam pemrograman ini kita bisa gunakan looping ya, karena kan di Excel kan seperti ini ya, dia akan melakukan formula ya berdasarkan tabel 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan looping ya, looping. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini saya gunakan for in. Saya ngambilnya dari olah data yang sudah diolah titik indeks ya, indeks. Kemudian di sini saya akan melakukan hitung 1. Saya punya variabel namanya hitung 1 itu sama dengan nilai dari X RI itu dikali dengan buka kurung Y I dikurang dengan rata-rata ya AFG dari Y. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan melakukan penjumlahan total. Total 1 itu sama dengan total 1 ditambah hitung 1 ya, hitung 1. Yang ini ya. Jadi formula yang ini yang ini ya, yang X ini ya. Nah, ini dia akan melakukan perhitungan. Berarti kan kalau ini kan X ya nilai ini dikali buka kurung nilai dari rata-rata yang E20 dulu ya, yang ini, Y ini dikurang dari rata-rata ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan codingan ini ya, formulanya sama. Hitung 1 XI dikali buka kurung YI dikurang rata-rata dari si Y tersebut. Nah, yang ini. Jadi perulangan ya, kita gunakan perulangan. Nah, ini. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan 16 ditambah min 4 ditambah 12 ditambah min 12 ditambah 21 ditambah min 6. Nah, ini kita gunakan formula total di sini. Nah, ini. Agar nanti akan diketahui berapa sih nilai si total ini ya. Total ini berapa sih total ini gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian saya akan mengambil untuk hitung yang kedua ya. Hitung kedua itu artinya yang ini ya. Ini yang saya anggap hitung 1 ya, ini hitung 1. Ini hitung 2 ya, hitung 2. Hitung 2 sama dengan, sama juga ya, XI. Sebentar, ini kelebihan. XI dikali buka kurung X ya, I juga sama. Tapi dikali dengan rata-rata dari si X gitu ya. Dikurang ini ya, sorry. Ini X-nya kebesaran. X.
XI dikali X indeks ke I dikurang average dari X tersebut ya. Kemudian saya tampung nilai totalnya. Saya tambah 2 ya, sama dengan total 2 ditambah hitung 2. Kemudian kita akan mencari nilai W ya, W aksen ya, yang ini ya, yang ini. Ini merupakan hasil dari total keseluruhan ini dibagi dengan ini ya. Berarti kita akan mengambil hasil total dari hitung 1 dibagi dengan hasil dari total hitung 2 ya. Berarti nilai W itu sama dengan total 1 dibagi total 2 ya. Seperti ini ya, total 1 dibagi total 2. Kemudian kita akan mencari nilai A-nya. A-nya itu diperoleh dari E26, berarti nilai yang ini ya, E26 dikurang buka kurung H28, berarti yang ini ya, dikali dengan ini ya. Oke, kita akan buat nilai W-nya. Nilai A-nya, sorry ya, A-nya sama dengan rata-rata dari si Y dikurang dari average X ya, X dikali W. Nah ini, saya ulangi lagi ya, untuk mendapatkan A ini, nilai E26, berarti yang ini ya, rata-rata dari si ini, Y ini dikurang buka kurung H28, berarti nilai yang hasil dari W ini dikali dengan ini, X ya, hasil dari rata-rata si X ini. Makanya hasilnya seperti ini, A sama dengan average underscore Y dikurang average X dikali W ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba tampilkan ya rumusnya ya. Rumus sama dengan Y sama dengan, kita lakukan string ya, str, kita round ya. Jadi yang kita ambil 2 angka di belakang koma ya, nilai dari W, 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini tambah ya, tambah X berarti ya, ditambah dengan str round A,2, jadi 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian kita akan menampilkan fungsi regresi linear sederhananya ya. Fungsi regresi linear sederhana. Kemudian kita akan panggil formulanya ya. Berarti ini rumus ya. Kemudian kita akan coba jalankan ya. Nah, diperoleh bahwa rumus soal ini adalah Y sama dengan 0,96X ditambah 0,18. Sama ya seperti yang ada di Excel ya. Jadi dari codingan yang kita buat, formulanya sama dengan yang ada di Excel ya. Y sama dengan 0,9X ditambah 0,18. Ini ya sama ya. Y sama dengan 0,96X ditambah 0,18. Nah, sekarang kita akan mencoba mengujikan terhadap data testing tadi. Tadi kan udah kita ketahukan ya, bahwa yang data yang untuk diujikan itu adalah ini ya, H4 dan H6 ya, yang akan kita uji ya. Oke. Berarti ini rumusnya sudah, kemudian kita akan melakukan pengujian. Hasil data testing ya, testing. Kemudian saya akan melakukan perulangan ya, for J in, data yang kita ambil adalah data testing, kemudian indeks ya, indeks titik 2, hasil, saya punya variabel hasil itu sama dengan round W,2 dikali dengan data testing ya, data testing dari J, kemudian round A,2. A,2.
Kemudian kita akan manggil ya hasilnya ya, hasil testing. Testing sama dengan apabila nilai X-nya sama dengan plus str data testing J plus petik 2 hasil Y sama dengan jika nilai X-nya yang dimasukkan berdasarkan data testingnya, maka nilai Y-nya sama dengan plus str round hasil koma 2 hasil koma 2 hasilnya hasil koma 2. Kemudian kita akan tampilkan ya nilainya berapa sih hasil testing ya. Jadi data yang kita uji itu kita akan masukkan ke dalam formula yang tadi. Nah, kita masukin nilai X dan Y-nya. Oh, ini belum kasih jarak ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini formulanya ini ya. Jadi data testingnya nilai pertama adalah 9, maka nilai Y-nya adalah 8,82. Nah, apabila X-nya sama dengan 5, maka nilai hasil Y-nya adalah 4,98. Sama ya, seperti yang di Excel ya, seperti dia. 8,82 berarti nilai ini bisa kita prediksi bahwa nilainya adalah 8,82. Kalau yang ini berarti kita prediksi 4,98. Nah ini ya, seperti ini codingannya. Nah, kemudian dari data ini juga kita bisa membuat sebuah grafiknya biar mempermudah untuk melakukan analisa. Oke, kita akan coba buat grafik ya. Grafik. Saya punya PLT ya, titik scatter ya. Saya gunakan scatter ya di sini ya, scatter. Yang saya ambil adalah nilai X, Y ya, X, Y. Kemudian saya buat PLT scatternya. Untuk datanya merupakan data testing. Kemudian round W,2 dikali dengan data testing ya, data testing. Kemudian ditambah round A,2. Kemudian di sini saya akan buat mengambil semua data ya, all data sama dengan DF kamera, berarti nilai data seluruh data kamera yang saya ambil itu berdasarkan kamera ya, kamera. Kemudian saya punya R sama dengan round W,2 dikali dengan all data ya, jadi seluruh data saya ambil ditambah round A,2. Kemudian saya buat judul ya, atau plot dulu ya. Saya plotkan dulu datanya, PLT titik plot, kemudian all data ya, all data, koma R, kemudian saya punya tulisan labelnya adalah rumus ya. Jadi rumus yang tadi akan muncul ya, sama dengan rumus ya, rumus. Kemudian saya akan buat judul grafiknya, title, judulnya adalah saya buat grafik regresi linier sederhana. Kemudian saya buat variabel label X-nya. Labelnya adalah kamera ya, kamera. Kemudian saya buat warnanya. Bentar. Kamera, kemudian saya buat warnanya, color. Color misalkan saya buat IC 2833. Misalkan warnanya ini ya, IC 2833. Kita coba ya warnanya apa gitu ya. Ini ya. Kemudian saya buat variabel Y-nya.
label untuk variabel Y ya. Harga, kemudian color. Saya samakan aja warnanya ya. Ini saya copy paste. IC 2833. PLT titik legend log upper left ya. Mulainya dari sebelah kiri. Kemudian saya buat grid-nya juga ya, PLT titik grid ya, grid. Kemudian saya save filenya ya. Save. Nah, namanya misalkan hasil soal regresi ya. .png ya. Saya simpan formatnya dalam bentuk PNG. Nah, ini untuk datanya. Oh, ini kurang D ya, Rom. Nah, ini ya. Ini untuk membuat grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Jadi saya gunakan Matplotlib ya. Matplotlib library-nya seperti ini. Kemudian di sini saya buat yang saya panggil adalah scatter ya terhadap X dan Y. Kemudian scatternya terhadap data testing juga ya. Data testing seperti ini. Kemudian seluruh data kamera. Kemudian ini rumusnya, roundnya seperti ini. Kemudian saya tampilkan. Oke, kita running ya, kita running. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nama filenya adalah hasil soal regresi.png ya. Hasil soal regresi.png. Nah, ini ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, nih. Nah, ini. Jadi yang kamera ini adalah label X, harga ini adalah label Y, kemudian ini adalah title-nya, kemudian ini untuk yang ininya ya, apa namanya, rumusnya seperti ini. Garisnya seperti ini, grafik seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, untuk grafik regresi linear menggunakan Python ya, di tools IntelliJ IDEA. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan data testing ya, 5 dan 9 ini adalah data testing. Sementara untuk yang ini, yang biru-biru ini adalah data training ya. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya, seperti ini codingannya. Nah, ini untuk membaca ya nilai pada Excel. Kemudian saya akan ambil data yang akan saya olah itu adalah data yang tidak ada nilai none-nya ya atau null-nya ya atau kosong. Kemudian ini untuk pengujian data yang saya ambil terhadap harga di mana harganya adalah nol ya, yang kosong merupakan data testingnya. Kemudian ini merupakan data kamera ya yang akan saya ambil. Kira-kira kalau misalkan ada 2 data yang kosong, kamera berapa sih gitu. Nah, ini saya ambil. Nah, ini kemudian saya akan ambil olah data yang tidak ada nilai nolnya tadi, saya buat X adalah kamera, Y adalah harga, seperti ini ya. Kemudian saya akan menghitung ya rata-rata kamera ini berapa sih, saya gunakan means. Kemudian untuk harga berapa sih rata-ratanya, saya gunakan means juga ya, sama seperti ini. Nah, ini untuk melakukan formula perhitungan for tadi yang ini. Untuk melakukan perhitungan seperti ini. Nah, ini saya gunakan for, kemudian dia akan melakukan kalkulasi berapa sih total seluruhnya. Dan begitu juga yang ini ya, dia hitung. Kemudian untuk mendapatkan W itu adalah pembagian dari total hitung 1 dibagi hitung 2, dapatlah nilai W. Nah, untuk mendapatkan nilai A itu formulanya seperti tadi ya, yang ini E26 berarti yang ini ya, E26 dikurang dengan buka kurung H28 berarti yang ini hasil dari W ini dikali dengan ini ya, X ini ya. Nah, ini. Nah, ini codingannya seperti ini, silakan dicoba. Nah, setelah saya mendapatkan rumusnya ya, ini kan akan memperoleh rumus ya, rumusnya seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pengujian terhadap data testing tadi yang nilai si harganya tuh yang nol ya. Nah, ini yang saya ambil data testingnya, kemudian saya masukkan formulanya, kemudian dia akan menghasilkan berapa sih nilai Y-nya gitu ya. Apabila nilai X-nya sudah diketahui ya, dengan memasukkan nilai X tersebut ke dalam formula yang sudah dicari ya, rumus tadi. Nah, kalau yang ini adalah untuk menampilkan grafik tadi. Grafik ya, saya gunakan scatter, saya ambil data untuk
training dan pengujiannya ya. Yang ini yang trainingnya, yang ini adalah pengujiannya. Kemudian saya masukkan seluruh data ya, seluruh datanya saya masukkan. Kemudian di sini saya buat labelingnya ya, X-nya kamera, Y-nya adalah harga, kemudian rumusnya adalah plot ya yang di sini. Sehingga menghasilkan hasilnya seperti ini. Nah, ini disimpan dalam bentuk gambar ya dengan file hasil soal regresi.png. Hasilnya seperti ini. Nah, silakan dicoba dan dipraktikkan regresi linear sederhana menggunakan Python ya di IntelliJ IDEA.